Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manfaatkan waktu 15 menit ini untuk melengkapi mata kuliah kita yang seharusnya 10 kali pertemuan. Kita baru 4 kali pertemuan ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Ini ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini larangan trinitas di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 73 dan 74. Nah, kemarin sudah saya perkenalkan, kita sebut nama-nama saja, nomor surat, karena nama-nama suratnya sudah hafal ya kan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, Nahlul Isra, Al-Kahfu, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Su'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah, Al-Ahzab, Saba'u, Fatir, Yasin, As-Safat, As-Sad, Az-Zumarul Mu'min, Fussilat, As-Sura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyatul Ahqafu, Muhammad, Al-Fatihu, Al-Hujuratu, Qaf, Az-Zariyatu, Tur, An-Najmu, Wal-Qamaru, Ar-Rahmanul Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah surah yang keberapa? 56. Itu terus ya. Jadi dengan menghafal kita nomor-nomor nama itu, bagi yang punya anak nanti sambil membuai-buai anaknya, dinyanyikanlah surat, nama-nama surat itu. Jadi kaji hafal, anak pun tidur. Hebat ya. Oke, ini surat 5. Surat Al-Maidah ayat 72-73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Nabi Isa anak Maryam. Jelas itu kafir orang yang mengucapkan seperti itu menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Nah, ini ada artinya di bawah. Kita dalami sendiri nanti. Terus ada sumbang sarannya. Innahu ta'ala jaddu rabbuna mattakhadha sahibah wala walada. Ini juga orang yang mengatakan Allah itu punya anak, punya cucu lagi. Wala walada, sedangkan Allah itu tidak mempunyai anak. Ini motivasi peserta untuk berpartisipasi aktif, memberikan pendapat, menghargai pendapat yang lain. Ditanya nanti pendapatnya bagaimana. Nah, memahami perasaan orang lain yang disebut kafir. Kan ada fatwa NU katanya tidak boleh nyebut kafir. Ya, tidak sopan lah kita. Hei, si kafir, mau kemana kau? Tidak boleh lah gitu. Tapi dalam kajian ayat, menyebut ini orang kafir, ini munafik, boleh. Tapi menunjuk orang, si kafir pergi ke sana, itu memang kasar, tidak boleh ya. Tapi dalam kajian ilmiah boleh. Nah, ini dia.
Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-17. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa Al-Masih, anak laki-laki Maryam. Kemudian surat 5 ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsats tsalatsah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga atau satu di antara tiga. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tidak boleh. Ya, menurut Al-Quran. Kemudian kafirnya Bani Israel. Disebutkan surat Al-Maidah juga ayat 78. Ini dikatakan Bani Israel alal lisani, menurut ucapan-ucapan lidah mereka. Kemudian dia mengatakan Isa bin Maryam. Dia mengatakan siapakah Nabi Isa bin anak Maryam itu. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan lisan putra Maryam, karena bagi orang Israel juga ada Tuhan punya anak namanya Uzair. Wa qala al-yahudu Uzair ibnullah. Telah berkatalah orang-orang Israel, katanya si Uzair adalah anak Allah, karena Uzair mampu tidur sampai 300 tahun. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah itu surat yang ke-98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni dari ahli kitab, orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka. Neraka jahannam, ya, kekal di dalam. Ini tadi yang dibacakan 10 firman Allah ini, ya. Kita keluaran tadi baca 10 firman Tuhan, 10 commandment. Ini ngulang-ulang lagi saja ini. Ya, 10 firman Tuhan itu tadi yang pertama, no God before me. Tidak ada boleh Tuhan lain selain dari aku. Don't make some idol, jangan membuat patung. Jangan dusta, jangan membunuh, jangan zina, jangan saksi dusta, jangan menginginkan istri tetanggamu. Jangan menginginkan kendaraannya. Yang tadi, ya. Kemudian ini yang warna merah itu Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26 sebetulnya itu. Itu adalah tentang yang disebut Kristen itu adalah anak murid dari Paulus. Di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Kitab ini kitab apa? Di luar kepala, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Buat aja angka 26-nya itu yang mencatat. Ayat saya lupa menyebut angka 26-nya. 25 dan 26. Ini Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang-orang yang tergantung di salib. Itu jelas. Ya. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah titik-titik. Sambung apa titik-titiknya itu? Yang tergantung di salib, ya, atau yang terkena hukum salib. Hukum salib itu bukan hukum Alkitab, bukan. Hukum salib itu adalah hukum Romawi. Lanjut. Ini surat yang harus dihafal tadi itu Al-Fatihah, Al-Baqarah di sini sampai surat Ibrahim saja, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim. Jadilah sampai Ibrahim. Ya, itu paling kurang, ya. Ini dia nama-nama kitab perjanjian lama. Ini dia yang warna hijau. Kitab-kitab perjanjian lama itu namanya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan,
Joshua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel. Samuel 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, kemudian kitab Ezra. Nah, masih ditambah lagi. Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Nah, ini nama nabi ya. Nabi Daniel, Hosea, Yul, Amos. Masih Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Ya, itu 39 kitab perjanjian baru atau disebut dengan Taurat. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Old Testament. Old Testament, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru New Testament. Nah, oke, lanjut. Nama-nama kitab perjanjian baru. Nah, ini dia. Ada kitab Roma, kitab Korintus. Tapi yang awalnya tuh 4 ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditambah dengan kisah para rasul. Itu perjanjian baru. Nah, kalau di sini perjanjian barunya ditaruhnya terakhir. Sedangkan di awal, di sini yang tebal ini perjanjian lama, termasuk Taurat dan Zabur. Ini dalam kitab Injil. Oke, kita lanjutkan. Waktu singkat. Ini mengulang-ulang kaji saja ini. Kesamaan Bible dan Al-Quran. Banyak sisi samanya. Saya catat di sini ada 13 kesamaan. 1, sama-sama mengharamkan riba. Ayat Al-Quran juga mengharamkan riba di dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Riba itu sifatnya berlipat-lipat, berlipat ganda. Itu di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam Bible juga dilarang. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang, bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Jadi bukan uang aja dapat dibungakan, makanan juga bisa. Nah, membungakan itu hukumnya haram ya, dilarang. Matius pasal 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta-minta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Tetapi dalam Imamat pasal 25 ayat 36, janganlah kamu mengambil bunga uang atau riba daripadanya. Jadi riba itu juga diharamkan di dalam kitab Taurat, Bible ya, kitab Imamat. Nah, kata saya ada 13 tadi kesamaan. Baru satu sama-sama mengharamkan riba. Oke, ini cepat-cepat aja. 2, sama-sama mempunyai syahadat. Nah, kalau mereka itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa bacanya Muhammadan Rasulullah? Karena ada anna, ada hawa. Kalau tidak anna, bacanya Muhammadun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, karena annanya tidak ada. Kalau ada anna, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anna itu huruf apa namanya? Huruf nasab, harfun nasbi. Menasabkan kalimat isim yang sesudahnya. Oke. 1 sama-sama mengharamkan riba, yang kedua sama-sama punya syahadat. Nah, kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini ada bahasa Bataknya ini. Siapa yang bisa baca nih? Alaina mananaho debatana sasada. Nah, sintong dohon Yesus Kristus. Nah, itu bahasa Bataknya itu.
Terselip bahasa Batak Toba di sini sedikit. Artinya inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, telah diutus namanya Rasul. Jadi Nabi Isa itu sebagai Rasul. Sebagaimana minggu yang lalu dikatakan Nabi Isa itu beragama Islam. Kenapa? Karena Nabi Isa itu disunat. Nah, orang agama Islam. Kenyataannya orang-orang Nasrani pada hari ini tidak disunat. Maka dia tidak Islam. Oke, nah ini kitab-kitab perjanjian baru itu. Kitab-kitab sejarah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Kalau surat Paulus, nah ini kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Tesalonika, Timotius 1, kemudian Titus, Filemon. Surat-surat non Paulus ada surat Ibrani, Yakobus, Petrus, kemudian Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Kitab Wahyu ini isinya tentang hari kiamat. Wah, jadi ya, mereka mendati datangkan kiamat itu sampai membakar dirinya sendiri di Afrika. Kitab Wahyu inilah yang kita baca. Kiamat sudah dekat katanya. Nah, lanjut, sudah 2 ya, kesamaannya 3. Bible dan Al-Quran sama-sama mengharamkan daging babi. Nah, ini dia. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat apa? Udah azan? Azan itu. Nah, kita cukupkan dulu. Ada 10 menit kita 3 ya? Adalah. Nah, baiklah. Karena sudah azan, nanti sudah isya, kita lanjutkan sampai 3 dulu ya. Tentang haramnya babi, Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Kita cukupkan demikian dulu. Nanti kita sambung sikit lagi baru ujian ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke masjid kita? Iya. Ya. Ibu-ibu nak ikut ke masjid? Sini aja. Boleh. Sini aja. Juga babi jaga. Babi hutan boleh maksudnya? Babi hutan. Kalau tidak babi hutan nggak apa-apa. Kalau babi peliharaan nggak apa-apa katanya ya. Itu yang mulai baru. Ada yang ngerti bahasa Batak? Ada. Jadi kan ikut tips gitu. Belum terjadi hari ini untuk variasi. Tapi Bataknya Batak Toba yang saya kutip. Penulis, mana bahasa Bataknya? Kasih keluar lah bahasa Bataknya. Itu memang dalam kitab. Ayo ke masjid ya. Assalamualaikum.